Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah diserang singa, Is pun langsung diobati oleh Molly di rumah sakit terdekat mereka. Untungnya Molly cukup handal dan lihai sehingga Is pun dapat diselamatkan. Pada saat yang sama, Emma tak tega melihat kondisi Is terkapar di ranjang rumah sakit dengan berbagai luka di tubuhnya. Lantas Emma pun pulang ke rumah mengambil senapan dan memburu tersangka yang menyerang Is. Kemudian dengan penuh amarah dan kesedihan, singa itu pun mati di tangan Emma. Beberapa waktu berlalu, Is sudah mulai sadarkan diri. Molly pun datang untuk memeriksa lukanya. Namun bersamaan dengan itu juga Molly mengaku kalau ia bukanlah dokter beneran. Karena saat menempuh pendidikan kedokteran, dirinya malah memutuskan keluar sehingga ia tak pernah jadi dokter. Meskipun begitu, Molly sudah menyelamatkan nyawa Is. 3 minggu berlalu, Is sudah mulai bisa berjalan dan kembali ke pelukan keluarganya. Tak ada kejadian aneh setelah itu. Dan 3 tahun berlalu, yang artinya ini sudah tahun ke-17 setelah wabah misterius itu melanda. Anak-anak Is sudah tumbuh menjadi remaja. Si bungsu Joey pun sudah pintar mengambil abalon dari laut. Pada suatu siang, Is menghampiri Joey yang baru saja keluar dari laut, tanpa menghiraukan Alex yang berada di atas menara. Tampaknya Is agak pilih kasih sama anak laki-lakinya ini. Apalagi kan Alex anak tengah, yang katanya selalu menjadi korban kurang kasih sayang dari orang tua. Alex pun hanya bisa memasang raut wajah kecewa melihat ayahnya yang hanya akrab dengan adiknya. Di sisi lain, Heather dan Raif sudah tumbuh menjadi remaja puber. Mereka selalu bersama dari kecil sampai sekarang, dan tampaknya mereka juga saling suka. Di suatu hari, mereka sedang menjelajah area sekeliling rumahnya. Dan pada saat itulah mereka kepikiran ingin menjelajahi dunia, mencari para survivor yang sama seperti mereka. Lalu Emma memberitahu Is tentang niat anak perempuannya itu. Awalnya Is tak ingin Heather pergi, karena dunia di luar sana sangat berbahaya, apalagi pergi berdua bersama Raif yang merupakan lawan jenis. Jelas Is sebagai ayah takut kalau anaknya akan kenapa-napa. Tapi lagi-lagi Emma meyakinkan Is kalau dunia ini luas dan anak-anak perlu belajar tentang kehidupan, tentang dunia luar dan mencari pengalaman lain, apalagi guru terbaik katanya adalah pengalaman. Lantas keesokan paginya Heather dan Raif pun bersiap-siap untuk perjalanan pertamanya melihat dunia luar. Is membekali Heather peta dan kompas. Alex memberikan hairspray, Emma membekalinya dengan senapan. Dan Joey berpamitan dengan jabat tangan rahasia mereka. Semuanya perfect dan harmonis sekali. Sampai berbulan-bulan berlalu, tampak belum ada setetes pun air hujan turun dari langit. Ya, mereka mengalami kemarau panjang, dedaunan pada kering, sungai bahkan laut pun menjadi surut. Ini menjadi masalah besar, karena sebagai manusia mereka tak bisa hidup tanpa air. Tanaman yang mereka tanam pun tak bisa tumbuh dengan baik. Lantas Is ditemani Ezra dan Joey pergi ke bendungan terdekat yang menyuplai air di rumah mereka. Setelah sampai, mereka pun harus dihadapkan dengan kenyataan pahit kalau bendungan itu sudah kering. Bersamaan dengan itu, mereka melihat rombongan mobil yang mengarah ke dekatnya. Is yang antisosial pun langsung panik dan buru-buru mengajak Ezra dan Joey untuk pulang. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah. Namun karena sedikitnya orang di muka bumi kala itu, membuat keberadaan Is pun terlacak juga oleh rombongan mobil tersebut. Saat para rombongan itu sampai, Is menjadi garda terdepan untuk melindungi orang-orangnya. Dan inilah Charlie, pemimpin rombongan itu. Ia punya kekasih bernama Perry. Lalu di belakangnya ada 2 orang laki-laki yang selalu siap sedia, yaitu Silas dan Corey. Dan ada lebih dari 10 orang rombongan Charlie lainnya. Charlie datang ke sana tidak dengan tangan kosong. Ternyata mereka punya mesin bor yang bisa menjadi solusi atas permasalahan kekurangan air yang sedang Is dan yang lainnya hadapi. Lantas mau tak mau Is pun mengizinkan mereka untuk menetap di sana setidaknya sampai sumur bor yang akan Charlie buat selesai. Rombongan itu disambut sangat ramah oleh semua orang, ya terkecuali Is. Ia nampak risih dengan adanya Charlie.
Meskipun Is selalu begitu kepada semua orang yang datang ke tempatnya, tapi Is merasa kali ini berbeda. Is langsung to the point menanyakan apa yang diinginkan Charlie sebagai imbalan dari mengebor sumur. So what can we offer you in exchange? My people are hungry and tired. We would certainly welcome all the fuel you could spare. Dan Charlie pun menjawab semua bahan bakar yang dimiliki oleh Is. Mendengar hal itu, Is langsung menyetujuinya karena takutnya nih orang malah minta lebih. Di hari itu juga Charlie dan kawan-kawannya langsung bekerja. Is yang sedang menonton pun tiba-tiba diajak Charlie untuk mengaitkan mata bor yang amat berat. Is pun nampak kesusahan karena ia baru sembuh dari sakit. Di sini Charlie nampak sengaja ingin mempertontonkan kelemahan Is di hadapan semua orang. Setelah itu Charlie mengajak Is berburu di hutan. Ia berusaha mengakrabkan diri dengan Is dan juga mencari tahu kelemahan dan kepribadian Is. Dan ketika Is sedang fokus ingin menembak rusa, tiba-tiba saja Charlie menembak. Tapi tenang, Charlie bukan menembak Is melainkan rusanya. Meskipun begitu, si Charlie ini nampaknya sangat ingin menunjukkan kalau dirinya sangat overpower. Saat senja semua orang berkumpul di halaman depan. Seperti biasa Is dan Emma selaku tuan rumah sedang mengobrol berhadapan dengan Charlie dan Perry. Di sana juga ada Evie. Saat asik mengobrol, Evie nampak melong melihat Charlie dan sebaliknya. Hal itu juga tak sengaja disaksikan oleh Is, Emma, dan Perry. Saat keadaan nampak awkward, Charlie pun langsung mencairkan suasana dengan kata-kata manisnya. Keesokan paginya saat sudah sarapan terjadi pertengkaran kecil di keluarga Is. Dimulai dari ia melarang Alex bekerja dengan Charlie karena ia tak menyukainya. Sedangkan Alex yang selama ini merasa dianaktirikan pun membangkang dan lebih memilih Charlie. Kemudian Emma, Is juga mengatakan kekhawatirannya tentang Charlie pada Emma. Akan tetapi Emma yang selama ini sudah hafal sifat Is yang antisipasi terhadap pengunjung pun malah balik marah pada Is. Kejadian itu makin membuat Is resah dan tak menyukai Charlie lebih tepatnya. Is seperti merasa insecure, namun tak ada seorang pun yang merasakan hal yang sama dengannya. Ya, semua orang sangat mudah akrab dengan Charlie. Begitupun Alex, Joey, Molly, bahkan George. Membuat Is merasa terasingkan dan ia memutuskan untuk pergi ke hutan menenangkan diri. Dan tanpa disangka-sangka, akibat tak fokus karena memikirkan kejadian Charlie, Is malah tersesat di hutan. Sedangkan hari mulai menjelang malam. Tengah malam Is belum juga pulang, membuat Emma sangat khawatir. Tapi untung saja saat Emma hendak pergi, Is tiba-tiba muncul dengan keadaan kotor. Keesokan paginya, ternyata Charlie berhasil mengeluarkan air dari sumur. Semua orang bersorak-sorai pada Charlie. Pada saat itu pun Is langsung menghampirinya. Ambil semua bahan bakar dan segera pergi dari sini. Tapi jawaban Charlie adalah, mungkin aku lebih suka tempat ini daripada yang aku akui. Yang artinya si Charlie pun berusaha membuat dirinya diterima semua orang. Supaya ketika Is memintanya pergi, semua orang akan berdiri di belakangnya dan membela dirinya. Is yang menyadari itu pun hanya bisa terdiam dan menyaksikan kalau semua orang terdekatnya mulai menjauh terpikat oleh karisma Charlie. Episode 4 bersambung. Masih melanjutkan episode sebelumnya. Setelah Charlie berhasil menghadirkan kembali air yang sempat hilang, di malam harinya mereka pun melakukan perayaan kecil yang membuat Charlie semakin dielu-elukan. Terlebih lagi ketika ia tiba-tiba berbicara di depan umum dengan kebijaksanaannya, membuat semua berteriak, "Charlie, Charlie, Charlie." Dan di saat yang sama pula, mereka lupa keberadaan Is yang secara teknis ialah pemilik tempat ini sesungguhnya. Is pun hanya terdiam di belakang menyaksikan semuanya. Malam semakin larut. Semua orang sudah tertidur, kecuali Is yang masih memandangi bintang di balkon rumahnya. Pada saat itu juga, ia mendengar hal aneh yang berasal dari kamar Evie. Ternyata Charlie telah melakukan hal yang tidak senonoh kepada Evie. Tuh kan firasat aing benar, gumam Is. Ia pun langsung bergegas mengumpulkan Emma, Maureen, George, Jen, Molly, dan Ezra. Di sana mereka berdiskusi tentang bagaimana mereka harus menangani Charlie
yang sekarang sudah berubah menjadi virus. Orang itu bisa menyerang, memanipulasi, dan memanfaatkan yang lemah demi kesenangan pribadinya. Molly mengusulkan agar Charlie diusir, tapi orang sepertinya pasti akan mudah kembali dengan ancaman lain. Atau Ezra yang mengusulkan bagaimana kalau dia dipenjara saja. Tapi penjara hanya akan membuat keadaan di San Lupo menjadi aneh dan bisa terjadi kekacauan lainnya. Lantas Emma pun berkata, hanya ada satu cara, yaitu membunuhnya. Jika Charlie adalah virus, maka satu-satunya cara adalah dengan membunuh virus itu. Semua orang menyetujui hal tersebut tentu dengan berat hati, karena membunuh bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi Charlie tak bisa dibiarkan. Setelah berdiskusi dan keputusan mereka sudah bulat, Is pun menghampiri Charlie di mobilnya. Charlie pun sudah menduga kalau ia akan berada di posisi ini, berhadapan dengan Is, memperebutkan posisi pemimpin di San Lupo. Tapi ia tidak menyangka kalau Is akan membawa backingan saat Emma, George, Molly, dan Ezra datang beserta senjata di tangan mereka masing-masing. Charlie cukup gugup. Ia mengoceh ke sana kemari kalau dirinya masih bisa tetap menang dari Is. Dan Is yang sudah dipenuhi amarah dan rasa benci pun langsung menghantamnya seorang diri tanpa melibatkan orang lain, dan ia menanggung dosa pembunuhan itu sendirian. Pada akhirnya Charlie pun meninggoy dihantam Is dengan palunya. Meskipun kebencian Is sangat besar, ia menangis karena dalam kehidupannya ia tak menyangka akan membunuh seseorang. Mayat Charlie pun dibersihkan oleh yang lainnya, sedangkan Is sibuk membersihkan diri dari darah-darah Charlie. Ironis, ia menggunakan air yang Charlie temukan. Emma menguatkan Is agar dia tak menyalahkan dirinya seorang diri, tak perlu mencari pengampunan dan tak perlu merasa berdosa atas apa yang dia lakukan, karena Is bukan melakukannya tanpa alasan. Is pun cukup terhibur, tapi dalam hatinya tetap merasa keberatan. Matahari pun kembali terbit. Jasad Charlie nampaknya dibuang ke laut agar tak ada jejak. Jane, Molly, dan Ezra ditugaskan untuk memberitahu Perry kejadian tadi semalam dengan sangat hati-hati, agar tak ada kata keji yang keluar. Dan tebak apa respon Perry? Ia lega, karena selama ini rasa yang ia anggap cinta adalah kebencian untuk Charlie. Sedangkan rombongan Charlie yang lain harus dikejutkan dengan pilihan stay di San Lupo atau pergi bersama Silas. Ya, Silas diusir karena ia telah membantu Charlie berjaga di depan pintu kamar Evie. Pilihannya setia kepada Charlie membuat nasibnya harus hidup seorang diri di jalanan. Karena rombongannya yang lain termasuk Cory memilih tinggal di San Lupo. Dengan berat hati dan harga diri yang hancur lebur, Silas pun pergi menggunakan mobil milik Is. Namun belum juga seperempat jalan ia balik lagi, memohon agar bisa diterima dan dimaafkan. Tapi Is tak bisa memaafkannya, dan kehadiran Silas juga bisa membuat keadaan Evie lebih buruk lagi. Silas pun menyerah dan pergi selama-lamanya. Setelah kejadian itu, rombongan Charlie yang tersisa kini dipimpin oleh Cory. Mereka hidup damai di San Lupo dan tak terasa 3 tahun sudah berlalu. Yang berarti ini adalah tahun ke-20 setelah wabah virus misterius melanda. Joey sudah tumbuh menjadi anak yang pintar dan memiliki pengetahuan di atas rata-rata karena edukasi dan bacaan buku yang selalu diajarkan oleh Is. Dan hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi Joey karena ia telah berhasil membuat ultralight yang bisa mereka gunakan untuk berkendara di saat bahan bakar mereka semakin menipis. Ultralight itu bisa terbang 200 kaki dengan jarak 100 km. Semua orang terkesan dengan penemuan Joey. Dan Is menjadi orang yang paling bahagia dengan penemuan anaknya ini. Ya, bagaimana tidak, si bungsu Joey adalah kebanggaan Is sejak dari lahir. Namun ketika semua perhatian tertuju pada Joey, tak ada seorang pun yang menghiraukan keberadaan Alex. Ia berada di urutan paling belakang memperhatikan ketenaran Joey. Akan tetapi perayaan meriah untuk Joey itu berubah menjadi malapetaka. Ketika malam hari Joey menjadi demam. Is sudah berusaha menghentikan demam itu dengan kompresan dan ramuan herbal, tapi Joey tak kunjung membaik. Pada saat yang sama, ada beberapa orang juga mengalami demam yang sama. Dan menurut penuturan Molly, ini adalah virus yang sama dengan virus 20 tahun lalu,
yang bisa menghilangkan sebagian banyak populasi manusia kala itu. Akankah hal yang sama terjadi lagi? Apakah orang-orang di San Lupo juga akan punah? Tak ada yang tahu. Yang pasti sekarang adalah mereka harus diobati. Virus itu menyebar dengan cepat. Dan saat ini keadaan Jui semakin memburuk. Matanya menghitam sama seperti para mayat yang dilihat Is 20 tahun lalu. Virus apakah itu? Kenapa kok tiba-tiba datang setelah 20 tahun lamanya? Apakah ini benar-benar virus dari Alan? Kenapa langsung menginfeksi Jui yang notabene-nya baru saja menemukan teknologi? Dan ya, tak ada seorang pun yang tahu. Hari terus berlalu dan Jui masih tak kunjung juga membaik. Ia bahkan tak bisa bangun dari tidurnya. Tapi seseorang yang tak terduga datang. Ya, Heather. Ia kembali dari perjalanannya, namun ia seorang diri. Katanya Raif sudah meninggoy. Heather pun langsung menghampiri Jui dan menyapanya. Semoga saja dengan kedatangan Heather, Jui bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Dengan sakitnya Jui membuat Is frustasi. Ia menyalahkan dirinya dan merasa kalau ini adalah bayaran atas perbuatannya pada Charlie. Semenjak Jui sakit, Is selalu terbayang-bayang wajah Charlie, menghantuinya kemanapun ia pergi. Is pun melakukan segala hal yang bisa ia lakukan untuk menyembuhkan Jui. Ia pergi ke kota melalui jembatan yang tempo dulu ditutup, menggunakan sepeda untuk sampai di rumah sakit. Di sana ia mencari vaksin yang tempo dulu pernah dikembangkan para ilmuwan namun gagal. Mungkin saja kali ini bisa berhasil. Pokoknya Is akan melakukan apapun untuk Jui agar anaknya itu kembali pulih. Episode 5 bersambung. Masih di tahun yang sama, yaitu tahun ke-20 setelah pandemi misterius melanda. Saat ini Heather sedang menceritakan perjalanannya bersama Raif dan bagaimana kronologi Raif bisa meninggoy kepada Jane dan Ezra. Heather bercerita bahwa mereka pergi ke utara sesuai rencana awal. Dan selama perjalanan mereka tak melihat kehidupan manusia lain selain mereka berdua. Terus mencari dan mencari sampai Heather dan Raif menemukan sebuah angka yang cukup misterius beserta panah di bawahnya. 174225. Heather dan Raif tak tahu tentang arti dari angka tersebut. Tapi mereka mengikuti arah panah itu. Namun panah-panah itu seakan dibuat dengan tujuan yang tak jelas. Sehingga Heather dan Raif pun kebingungan. Mereka yang awalnya berencana pulang di musim dingin mengurungkan rencananya karena ingin mencari tujuan dari panah-panah itu. Lantas untuk memudahkan, mereka pun menetap di dekat tebing yang jauh dari hewan buas. Di suatu hari yang cerah, Heather dan Raif bertemu dengan seseorang. Orang itu sudah lusuh dan hampir gila. Tapi jika diperhatikan baik-baik, ini orang kayak kenal ya. Dan benar saja, ia mirip Silas. Bukan mirip lagi tapi memang Silas. Silas tak tahu tentang Heather dan Raif, begitupun sebaliknya. Silas pun mengancam akan membunuh Raif jika mereka tak berbagi makanan. Namun sesuatu terjadi secara mendadak ketika Raif mencoba melawan Silas. Ya, Raif tertusuk pisaunya Silas. Dari raut wajahnya Silas nampak menyesal. Akan tetapi Heather tak terima cinta pertamanya dari kecil harus terbunuh begitu saja. Maka Heather pun dengan amarah langsung mengambil kapak dan membunuh Silas detik itu juga. Mendengar cerita Heather, Jane dan Ezra hanya bisa menangis mendengar anak pertamanya harus terbunuh secara tragis. Kepulangan Heather juga tidak hanya sekedar membawa kabar sedih tentang Raif. Ia juga membawa tanaman herbal yang katanya bisa menyembuhkan penyakit apapun. Tanaman itu sudah diberikan kepada Molly untuk dijadikan obat. Saat ini Heather sedang bersama Jui, menemaninya setiap malam, tak peduli apakah dirinya akan tertular. Tak lama kemudian, Is datang dengan obat yang ia bawa dari rumah sakit kota. Selain itu, Is juga akan mendonorkan darahnya pada Jui untuk memberinya kekebalan tubuh. Tapi itu sama sekali tak membantu Jui. Keadaannya masih tetap sama. Bahkan lebih memburuk setiap harinya. Demamnya semakin tinggi dan matanya semakin menghitam. Is pun sangat putus asa, tapi ia tak menyerah. Berdasarkan saran Molly, Is membawa Jui pergi ke dalam hutan demi mendapat air yang sangat dingin untuk meredakan demamnya. Keesokan paginya,
Beberapa yang sakit demam sudah ada yang baikan, termasuk Cory. Ia sudah bisa bangun. Namun Jui masih sakit. Is, Emma, dan Heather selalu ada di sampingnya. Sampai Jui menghembuskan nafas terakhirnya. Is sangat terpukul. Kekecewaannya itu ia lampiaskan dengan pergi ke kota, menghapus tanda yang dibuat oleh Emma, pergi ke perpustakaan di mana ia dan Jui selalu menghabiskan waktu. Di sana Is murka dan melempar semua buku-bukunya. Bahkan ia pun berencana membakar semua buku-buku itu sampai Emma datang. Emma menyadarkannya kalau kehilangan Jui bukan alasan bagi Is menghancurkan semua yang sudah dia bangun. Bahkan mengacuhkan anak-anaknya yang lain yaitu Alex dan Heather. Is juga masih punya istri yang masih butuh dirinya. Is harus bangkit dan kembali membangun peradaban. Is pun tak jadi membakar semua buku itu. Ia kembali pada Emma, saling berlabuh dan saling melengkapi. Keesokan paginya, Is pergi ke bukit dekat tempat tinggalnya. Ia melihat pemandangan yang sangat indah dengan suara-suara alam yang 20 tahun lalu penuh dengan suara klakson mobil. Dari sanalah baru ia menyadari kalau bumi ini sudah sembuh. Ia pun kembali ke rumah dan menyampaikan pendapatnya itu pada anak-anaknya di waktu sekolah. Bumi yang kita tinggali dulu sangat berbeda dengan bumi yang kalian lihat hari ini. Di waktu dulu ada perang, keserakahan, bahkan di kota-kota besar kita tidak bisa melihat bintang di malam hari. Semuanya terlihat abu-abu karena bahan kimia dan polusi. Dan manusia zaman dulu hanya peduli dengan bagian mereka, jelas Is. Kemudian Is juga menambahkan maaf kalau selama ini dirinya salah. Ia meyakini jika ingin kembali membangun peradaban, Is harus mulai dengan mengambil pelajaran dari masa lalu. Tapi ternyata dirinya salah. Bumi yang penuh polusi dan sampah itu bukan bumi yang sebenarnya. Inilah bumi yang sebenarnya, penuh dengan dedaunan hijau, langit yang bersih dan ekosistem yang tak didominasi manusia. Dan sekarang kita bisa hidup dengan harmoni dengan bumi ini. Begitulah kira-kira pidato Is untuk anak-anaknya. Tidak ada lagi ambisi dan teknologi yang akan merusak alam. Setelah itu 1 tahun berlalu yang artinya sudah tahun ke-21. Is baru bisa memasuki kamar Jui. Di sana ia melihat-lihat barangnya dan tertuju pada satu jurnal. Di dalam jurnal itu Jui merancang sebuah radio yang bisa menghubungi dunia luar jika masih ada orang yang selamat. Ternyata selama ini Jui ingin mengerjakan proyeknya itu dan mengajak yang lainnya tinggal bersama. Tapi dia tahu kalau Is tak akan menyukai orang luar, sehingga Jui pun hanya bisa menyimpan blueprint proyeknya di dalam jurnal. Akan tetapi, dengan kepergian Jui, Is malah ingin mewujudkan impian anaknya itu. Dibantu Alex dan yang lainnya, Is akan mewujudkan mimpi Jui. Selain itu, Is juga lebih terbuka dengan yang lainnya. Ia bahkan dekat dengan Ezra yang dulu sedikit ia benci. Singkat cerita, radionya pun berhasil dibuat. Is terus memanggil setiap frekuensi radio yang ada di buku. Akan tetapi hasilnya nihil. Sampai suatu hari, Heather mengatakan nomor-nomor yang selama ini ia lihat di jalan, yaitu 172225. Itu ternyata adalah angka frekuensi radio. Is pun langsung berlari ke tempat kerjanya dan mencoba frekuensi itu. Dan benar saja ada seseorang yang menyahut. Mereka komunitas yang besar. Terdapat lebih dari 77 orang dan selama ini tinggal di Saint Lobo. Saint Lupo, Saint Lobo, mirip-mirip lah. Mereka pun mengajak komunitas itu ke Saint Lupo dan tinggal bersama. Singkat cerita, saat ini sudah menginjak tahun ke-50. Saint Lupo menjadi kota yang ramai namun tetap asri. Heather's oldest. One more lesson I learned, Jack. One more thing to pass on. Earth Abides selesai. Pesan dari series ini adalah people come and go but Earth abides. Orang datang dan pergi tapi bumi tetap bertahan. Sekian dan terima kasih.